Shalom para pemirsa di seluruh tanah air atau di mana saja saat ini Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dengan pelajaran firman Tuhan, khususnya mengenai roh nubuat. I wanna be where you are. I wanna know, Lord, who you are. So when you call my name, I'll say to you, here I am. I'm listening, Lord, speak to me. I wanna see how you see. Change my heart, Lord, and make me holy. If there's anything in my life that doesn't honor you tonight, I'm listening, Lord, speak to me. Speak to me. Dan pada saat ini tanpa terasa kita sudah memasuki pada pelajaran yang ke-9, yaitu rambu yang ke-9 yang berjudul ibadah yang benar. Para pemirsa, dengan senang hati kita tetap ditemani sampai saat ini oleh narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Egul Tom. Shalom Pak. Shalom Bu. Sehat nih Pak hari ini. Berkat Tuhan. Amin. Baik Pak Pendeta, kita akan meneruskan pelajaran kita ya Pak ya, hari ini, yaitu mengenai rambu yang ke-9. Judulnya adalah ibadah yang benar ya Pak ya. Nah Pak, pertanyaannya dari pelajaran kita ini, apakah kiranya tujuan ibadah yang benar itu Pak? Tujuan ibadah yang benar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan dan Dialah pencipta kita. Tuhan mau supaya apa yang diciptakan tetap ingat bahwa Dia adalah Khalik dan pencipta. Yang kedua lagi bahwa bukan hanya dicipta, tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan upah dosa maut, maka ditebus ulang lagi dari maut. Jadi sekarang ada dua, Dia pencipta, manusia jatuh ke dalam dosa, Dia tebus lagi dari dosa supaya beroleh kehidupan yang kekal. Dengan dua alasan ini, maka pantaslah manusia ini tetap ingat akan Tuhan Khalik dan penebusnya. Maka sangat perlu itu ibadah dilaksanakan, mengingat bahwa Allah pencipta dan penebus. Nah, inilah tujuan yang benar dari ibadah, supaya manusia jangan lupa untuk tetap membuat Allah itu menjadi raja di dalam kehidupannya, dan dia harus turut akan semua perintah untuk memuliakan. Nah, itu tujuan ibadah yang benar. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya Pak. Apakah satu tanda ya Pak ya, yang tetap yang diingat manusia bahwa Tuhan Allah lah penciptanya? Baik Bu, itu disebut di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Satu-satunya alasan mengapa Tuhan suruh kita manusia menguduskan hari ke-7 disebut namanya hari Sabat. Itu dituliskan di dalam hukum yang keempat dari 10 hukum yang dituliskan oleh jari-jari Allah sendiri pada 2 loh batu. Itu disebut di dalam Keluaran 20 8-11 berkata, ingat, kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Mengapa? Alasan apa?
Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi Tuhan Allah sendiri perintahkan kita tetap ingat menguduskan satu hari, hari Sabat, hari ke-7, dari sejak minggu penciptaan. Supaya apa? Supaya kita jangan lupa membuat penyembahan, berkumpul, beribadah kepada Hari Pencipta. Sejak penciptaan itu terjadi hingga kekal selama-lamanya, Bu. Ya, ingat satu hari. Kalau manusia ini tetap ingat menyucikan satu hari Sabat, hari ke-7, tidak ada orang jadi ateis, karena dia mengingat Allah Pencipta. Sedang ateis tidak mengakui keberadaan Allah Pencipta. Nah itu. Jadi Tuhan di dalam hikmat kebijaksanaannya menyuruh, jangan lupa saya Halikmu ya, aku Penciptamu ya. Ingat hari ke-7, sucikan dia. Itu luar biasa. Baik Pak Pendeta, kalau tadi harus ingat siapa pencipta itu ya Pak ya, yang perlu kita harus menyembah pada pencipta itu ya Pak ya. Nah sekarang pertanyaannya Pak, bagaimana Pak Tuhan pada zaman Musa nih, kita berbicara Tuhan pada zaman Musa ya Pak ya, menghukum orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat? Ya, kita tahu Bu, bahwa bangsa Israel ini dulu dijajah ratusan tahun di Mesir oleh Raja Firaun. Mereka tidak bebas memelihara hari Sabat. Mereka sebagai budak-budak, dan mereka itu sudah lupa menyucikan hukum keempat itu. Jadi Tuhan mau mengeluarkan bangsa ini dari perbudakan supaya mereka boleh bebas pelihara hari Sabat. Nah, Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dengan tangan yang kuat dari genggaman Raja Firaun. Nah, kita pernah cerita itu 10 tulah terjadi sehingga bangsa ini dibebaskan keluar. Nah, untuk mengajarkan kepada bangsa yang sudah lama menjadi budak ini, Tuhan tuntun mereka di padang belantara. Nah, dibuat Tuhan satu pengajaran supaya mereka ingat bahwa hari Sabat, hari ke-7 itu adalah hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan dibuat Tuhanlah mukjizat supaya mereka tetap ingat menyucikan hari itu. Jadi mungkin bisa tolong Ibu baca Keluaran 35 ayat 2. Saya bacakan ya Pak Pendeta. Keluaran 35 ayat 2 bunyinya, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Keras Tuhan. Jangan ada yang melakukan pekerjaan. Siapa yang melakukan pekerjaan pada hari kudus Tuhan itu hukuman mati. Begitu Tuhan tegas di dalam menyuruh bangsa itu benar-benar harus ingat hukum keempat, hukum hari Sabat. Kalau tidak, melanggar, hukum mati. Oke Pak, kalau tadi disebutkan melanggar pada zaman itu ya Pak ya, dihukum mati ya Pak ya. Sekarang pertanyaan gini Pak, bagaimana Pak cara Tuhan mendidik bangsa Israel ini untuk tetap ingat gitu Pak ya akan kesucian hari Sabat itu selama mereka keluar dari negeri Mesir itu ya Pak ya, di dalam alam padang belantara. Kita nggak tanggung-tanggung tuh Pak, pada saat itu tuh 40 tahun loh Pak. Nah, di sini kita melihat Tuhan Allah penuh dengan kasih sayang dan maha pendidik, mendidik bangsa itu supaya jadi bangsa yang cerdas dan mengerti apa maksud Tuhan bagi mereka itu. Jadi Tuhan selama 40 tahun mereka di padang belantara itu, mereka tidak menanam, tidak menuai, tapi mereka diberi Tuhan makanan disebut manna. Nah,
manna ini dijelaskan, mungkin tolong Ibu baca Keluaran 16 ayat 25. Oke, Makanan saya manna ini bacakan. bagaimana? Keluaran 16 ayat 25 bunyinya, selanjutnya kata Musa, makanlah pada hari ini, sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. Selama 40 tahun bangsa Israel di padang belantara itu, mereka diberi Tuhan makanan mana, dan mana itu secara ajaib dibuat Tuhan. Nah, sekarang kita lihat. Bangsa ini diberi Tuhan makanan manna. Disebut roti dari sorga. Supaya bangsa ini dididik, diajar bahwa Tuhan mau supaya mereka menguduskan hari Sabat. Manna ini turun setiap hari. Dan manna ini sesudah direbus, digoreng, dimakan satu hari. Kalau manna ini diambil satu hari, disisakan untuk besok, manna itu busuk, berulat. Manna ini turun pada waktu pagi. Jadi pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rebus, Kamis, Jumat, keluar pagi. Tapi Tuhan buat keajaiban. Manna turun setiap pagi, setiap hari. Manna pada hari Jumat diambil 2 kali. Kali lipat ya. Daripada yang biasa. Sebab hari Sabat, hari ke-7, manna tidak turun. Jadi untuk makanan besok diambillah 2 kali pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat disisakan manna ini untuk hari Sabat besok, tidak busuk. Nah, inilah. Jadi bangsa ini tidak ada yang pergi cari makan atau cari manna pada hari Sabat. Tidak ada. Sudah disiapkan ya di hari Jumat. Jumatnya. Demikianlah Tuhan mengajar bangsa ini selama 40 tahun mereka tidak mencari makan pada hari Sabat. Nah, ini cara Tuhan mendidik dengan mukjizat. Nah, dengan demikian bangsa ini sudah 40 tahun menerima pengajaran untuk menyucikan hari Sabat selama mereka di padang belantara itu. Nah, itu cara Tuhan bagaimana mendidik seorang atau satu bangsa yang tadinya menjadi budak sekarang dipimpin supaya bebas pelihara hari Sabat dengan makanan manna itu. Sangat luar biasa. Iya. Baik Pak Pendeta, ini pelajaran yang sangat luar biasa sekali Pak ya. Kalau kita dengar sini, kita akan teruskan Pak ya. Tapi kita akan jeda dulu sebentar. Para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, kita akan teruskan pelajaran yang indah ini dan setelah yang satu ini. They never come true, but I know there's a place of mercy for you. He said that you could come into His presence without fear, into the holy place where His mercy hovers near. Come
Baik para pemirsa yang kami kasihi, kita akan teruskan pelajaran kita, pelajaran Rambu yang ke-9 ini. Baik, seperti biasanya kita akan teruskan kembali dengan narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Ugul Tom. Pak Pendeta, pertanyaan yang berikut nih Pak ya, setelah kita mendengar bagaimana Tuhan memeliharkan selama 40 tahun ya Pak ya, supaya bisa beribadah pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu itu ya Pak ya. Sekarang pertanyaan gini Pak, apa ada pernyataan Pak yang lebih jelas gitu Pak ya, dan tegas dari Tuhan tentang berkat-berkat bagi orang yang selalu setia dan tekun untuk menguduskan hari Sabat itu Pak? Baik Bu, Tuhan memberikan satu janji yang pasti bagi siapa saja setia dengan benar memelihara hari Sabat itu tetap kudus dan suci. Ada janjinya. Dan janji ini satu-satunya disebut dalam satu ayat di dalam Alkitab. Ibu bisa tolong baca dalam Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Baik, Ya. saya bacakan ya Pak Pendeta. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Maka Tuhan berkata, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ya, lihat Ibu, ayat ini adalah satu-satunya ayat yang lebih jelas atau sangat jelas Ya, untuk menegaskan berkat dan kutuk bagi siapa saja yang setia pelihara hari Sabat. ya, Jadi katakan di sini Tuhan berkuasa memberikan berkat ya, bagi siapa yang menurut akan perintahnya. Ayat ini kita ulang Bu, dijelaskan. ya, Bila engkau menyebut hari Sabat hari kudus Tuhan, hari yang mulia, hari kenikmatan, engkau tidak menjalankan acaramu atau mengurus urusanmu. ya, Sebab dikatakan pada zaman Musa, siapa yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, hukumnya apa? Mati. Hukum mati. Tapi ini dikatakan, kalau kau memelihara hari Sabat dengan benar-benar, di sini janji berkatnya, ya, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Ya, bersenang-senang karena Tuhan, bukan bersenang-senang karena banyak uang. Enggak juga, beda itu. Banyak orang banyak uang, ya, tapi susah juga. ya, Jadi Tuhan memberikan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan. Dan kalau hati orang senang, bebas dari ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran. Nah, sekarang para ahli kedokteran mengatakan bahwa kalau hati orang gembira, senang, disebut ada zat endorfin ya, diproduksi tubuh kita ini, ya, sehingga zat endorfin ini membuat antibodi kita kuat melawan segala jenis penyakit. Senang, ya. Jadi Tuhan memberi kesenangan, ya, kalau setia hari Sabat. Dan tentunya janji itu tambahkan, aku akan membuat engkau melintasi bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Kalau kita katakan di sini Bu, puncak bukit-bukit bumi ini bisa kita katakan puncak bukit kesukaran, ya, kesusahan, masalah. Tuhan berjanji, nah,
kau kukasih kendaraan, kendaraan kemenangan melintasi semua kesukaran hidup, supaya kau tetap bersenang-senang karena Tuhan. Wah, luar biasa, Bu. Ya, sangat luar Dan biasa. berkatnya juga katakan juga, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapak leluhurmu. Diberi makan, diberikan Tuhan makanan. Mungkin kalau dulu manna, sekarang makanan manna modern. Diberkati makanan kita itu, Iya. supaya kita tetap sehat-sehat. Ini Janji. janji bagi orang yang setia Setia. pelihara hari Sabat. Tidak kekurangan makan, tidak jadi hidupnya merana, Iya. atau jadi pengemis, atau kekurangan makan. Ini, Bu, ya. Ya. Jadi ini adalah satu janji yang pasti dari Tuhan. Khalik semesta alam, penebus kita, sanggup memberikan kesenangan bagi kita hidup di atas dunia yang penuh dengan Kesukaan. penderitaan dan kesusahan ini. Ya. Dan tidak kekurangan makan. Itu, Bu, satu janji berkat. Sebab kita lihat sekarang, ya, banyak pengemis, peminta-minta, kurang makan, tidak ada pekerjaan. Di sini dikatakan, kalau engkau setia pelihara hari Sabat, kau diberi makan, Ya. cukup. Karena Tuhan sumber makanan, sumber berkat. Kalau dulu itu berupa manna, sekarang manna modern. Tuhan buka jalan untuk mencukupkan keperluan umatnya yang setia pelihara hari Sabat. Hari Sabat ya Pak ya. Ya. Amin. Jadi, Bu, kalau kita lihat sekarang, sekiranya, ya, semua manusia tetap setia pelihara hari Sabat, tidak ada pengemis, Bu, Ya. Tidak yang sukar ya Pak ya. tidak ada yang suka. Semua berkecukupan. Mengapa banyak kelaparan? Ya karena tidak setia pelihara hari Sabat. Iya. Jadi hari Sabat ini adalah mempunyai janji berkat yang luar biasa bagi siapa saja yang tetap ingat akan Tuhan Khalik Pencipta, membuat penyembahan yang benar, ingat selalu akan Tuhan. Ya. Ini janji akan siapa? Akan Penuh ya? digenapi. Akan Oke. digenapi. Nah Pak, kalau tadi sudah ceritakan ya Pak ya, bagaimana Bapak jelaskan kalau saja umat-umat ini setia Pak ya, dan menyucikan Sabat dengan benar Pak ya. Nah sekarang pertanyaannya Pak, bagaimana cara yang benar di dalam menguduskan hari Sabat itu Pak? Ya, cara yang benar. Memang setan belajar juga ini, janji ini. Dia tahu kalau manusia lupakan hari Sabat, kehancuran datang. Jadi setan berusaha membelokkan manusia ini supaya jangan ingat Tuhan. Ya. Dirubahlah sekarang, bukan hari Sabat, jadi hari yang lain. Nah, inilah merupakan sumber malapetaka bagi manusia sekarang ini. Tetapi Tuhan memberikan petunjuk amaran melalui hamba-hambanya di dalam Alkitab. Kalau kita mau menerima kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan, amaran kembali disebut tentang pentingnya ibadah ini. Coba Ibu baca bagaimana amaran itu, Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 bunyinya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amaran ini mengatakan, jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Nah sekarang ibadah resmi kan kita kenal, ada gereja, Iya. ada pertemuan-pertemuan tertentu. Jangan undur. Kalau kita mau benar-benar mau membuat Tuhan raja di dalam kehidupan kita,
sikap kita terhadap ibadah dikatakan harus semakin giat melakukannya. Kenapa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, kita sudah tahu bahwa Yesus akan datang segera. Harus ditingkatkan ibadah ini. Amin. Jadi kalau ada orang mulai merasa enggan atau malas ke rumah ibadah, itu artinya selangkah menuju kemurtatan. Ya. Jadi kita harus lebih semangat bertemu dengan Tuhan di rumah ibadah. Kita menjadi giat di rumah ibadah karena kita akan diciptakan menjadi manusia baru melalui pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Itu makanya Tuhan mengangkat rasul, nabi, guru, evangelis, membimbing umat dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi dalam pertemuan ibadah inilah kita dicipta ulang menjadi manusia baru untuk siap bertemu dengan Tuhan. Nah, jadi setan tahu ini untuk merusak pertumbuhan iman manusia ini. Dibuatlah beraneka ragam kesusahan dalam pertemuan ibadah, perpecahan, kritik, adu domba, sehingga ada orang di mana keanggotaan gerejamu tidak tahu karena dia keliling dari satu gereja ke gereja lain. Jadi bagaimana dia bisa bertumbuh di dalam satu rumah ibadah di mana Tuhan membimbing orang itu pada setiap hari Sabat. Ya. Jadi dikatakan Bu, Ya. saya baca dalam satu kutikan roh Bu, ya. First Object Lesson halaman 70. Ya. Adalah di dalam gereja kita bertumbuh dan masak untuk masuk di lumbung Tuhan. Di dalam gereja itu. Amin. Jadi jangan satu keliling terus, bukan. Di dalam gereja dia lihat ada yang kurang baik, didoakan, ada yang kurang pas, saling bernasihat. Ya, jadi bertumbuh moral kita di dalam gereja, bertumbuh sifat tabiat kita dalam gereja yang banyak kekurangan itu. Saling mengampuni. Ya. Bagaimana kalau dia satu gereja tidak benar terus pindah dia, kapan belajar mengampuninya? Ya. Jadi Bu, di sini apakah Anda, ini menjadi pertanyaan bagi saudara pemirsa, apakah Anda seorang anggota gereja yang baik dan setia dan mau saling bernasihat satu sama lain? Itulah maksud Tuhan untuk kita semua ada di dalam persekutuan sidang jemaat Allah, dan kita perlu berpartisipasi bagaimana membuat sidang itu bersatu, bertumbuh, saling bernasihat. Itulah gunanya persekutuan sidang, dan kita diminta harus melakukan lebih rajin lagi. Amin. Menjelang apa? Kedatangan Tuhan. Amin. Gitu. Ya, Pak Pendeta, sangat luar biasa pelajaran kita, Pak ya. Pelajaran Rambu yang ke-9 ini mengenai ibadah yang benar ya, Pak ya, Pendeta. Baik, Pak Pendeta, nanti kita akan berjumpa lagi pada hari yang berikut ya, Pak ya, mengenai pelajaran kita. Baik, para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, kita sudah mendengar tadi yang dipaparkan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Gultom, bagaimana caranya ibadah yang benar. Mungkin Anda bertanya-tanya, tadi pelajaran yang sudah kita pelajari bersama, Anda boleh berulang-ulang, karena Anda boleh pelajarin kembali. Bila mana saat ini Anda sedang berada di luar, Anda bisa pelajari di rumah. Dan tentunya para pemirsa, kami sangat mencintai Anda semua. Kita akan bertemu kembali pada Rambu yang ke-10, ada Rambu yang terakhir. Jadi para pemirsa jangan meninggalkan acara ini setiap saat kami adakan. Untuk itulah kami sangat senang dan berbahagia sekali bila Anda terus-menerus mengikuti pelajaran ini. Dan tentunya kami juga dengan senang hati sekali hari ini ketika Anda pelajari atau mendengar pelajaran ini, kami juga mendoakan untuk saudara-saudara yang ikut dalam acara ini. Dan biarlah kiranya Pak Pendeta boleh mendoakan para pemirsa dan juga mendoakan negara kita yang pada saat ini sedang mengadakan rencana pemilihan presiden ini. Boleh Pak Pendeta? Baik, kita berdoa. Ya Tuhan, Halik semesta alam, Engkaulah pencipta kami, Engkau jugalah penebus kami. Untuk itu Tuhan meminta kami supaya tetap rajin untuk melakukan ibadah
penyembahan yang benar kepada Tuhan, supaya kami boleh tetap ingat dan kami tetap setia kepada Tuhan yang sudah berjanji untuk datang menjemput semua orang yang rajin-rajin beribadah kepada Tuhan di dalam persekutuan daripada orang-orang percaya. Dengan demikian kami mempunyai tabiat seperti Yesus Kristus yang merupakan satu-satunya karcis kami masuk ke dalam Firdaus Tuhan. Tolonglah kami dan para pemirsa ini, supaya kami mengerti peranan ibadah dalam kehidupan ini, supaya kami bisa berubah oleh kuasa Tuhan yang telah dicurahkan dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Karena pertemuan ibadah itu adalah satu wadah yang Tuhan maksudkan untuk mencipta kami menjadi manusia baru, manusia yang bertobat, manusia yang berubah, yang memiliki tabiat seperti Kristus. Dengan demikian kami layak dan siap masuk ke dalam Firdaus Tuhan. Bapa kami dalam surga, ajarlah kami sekarang supaya kami boleh menjadi orang di dalam satu persekutuan ibadah, dan kami boleh bertumbuh di situ, dan kami juga berdua berusaha untuk memajukan pertemuan itu supaya lebih hari lebih layak di hadapan Tuhan. Jauhkan kami dari sifat mengkritik, mempersalahkan, sehingga kami tidak mau menjadi salah seorang anggota dalam persekutuan ibadah. Akan tetapi kami mau bersekutu, saling bernasihat dalam pertemuan ibadah, walaupun banyak tantangan, kekurangan, tetapi kami tetap mendoakan agar pertemuan ibadah itu tetap bersekutu dan bersatu, seperti Bapa mendoakan bersatu seperti Yesus satu dengan Bapa. Kami juga menjauhkan diri dari segala persengketaan atau perpecahan dalam satu persekutuan sidang. Dengan demikian kami, ya Tuhan, boleh tetap setia dan bertumbuh di dalam keimanan kami. Bapa kami teringat juga akan negara kami. Marilah Tuhan tolong pimpin supaya negara kami boleh maju dan memilih seorang pemimpin yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian negara dan bangsa kami juga boleh menjadi satu negara bangsa yang tetap menjunjung tinggi bahwa Engkaulah Raja dan Khalik semesta alam, dan bangsa ini menjadi bangsa yang tetap takut dan gentar akan Khalik pencipta kami. Kami mau tetap beribadah kepada-Mu, ya Tuhan. Kami ini manusia lemah, banyak kekurangan dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami, ya Tuhan. Berkati semua pemirsa ini supaya mulai saat ini kami boleh menanyakan diri kami, supaya kami juga mengambil waktu yang tepat untuk beribadah kepada Tuhan. Kami persembahkan doa ini Bapa di dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Oke, makasih Pak. Lord, my heart cries out, glory to the King, my great